bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Adik-adik, hari ini kita akan beribadah. Tapi sebelum ibadah kita dimulai, kita mau menyanyikan dulu lagu Mars PA. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami di sini udah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan anak-anakku ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong sertai dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi satu lagu. Lagunya Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyi bareng-bareng. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian?
Semoga adik-adik dan keluarga sehat selalu ya. Pagi ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Kakak ulangi ya. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membacanya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami dari hari lepas hari. Hingga pada saat ini, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati, berikan kami hikmat untuk bisa mengerti dan memahami firman yang akan kami baca hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya hanya suara Tuhan yang akan terdengar dan kami bisa mengerti setiap firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai dengan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi. Janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi hasil binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pagi ini berjudul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah khusus tentang Tahun Sabat. Dalam kitab Imamat berisi tentang aturan-aturan baik peribadahan maupun kehidupan sehari-hari yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa. Aturan tentang tahun Sabat sesuai bacaan kita yaitu tahun Sabat diberlakukan setiap 7 tahun. Dalam waktu 6 tahun, umat Israel boleh memanfaatkan tanah untuk mendapatkan hasilnya, seperti jagung, padi, anggur, dan lain-lain. Lalu kemudian menyimpannya di lumbung-lumbung mereka. Pada tahun ke-7 adalah tahun di mana umat Israel dilarang untuk menanam apapun yang tujuannya agar tanah bisa beristirahat. Kenapa tanah perlu beristirahat? Supaya kandungan mineral baik yang ada di dalamnya bisa pulih kembali dan kesuburan tanah tetap terjaga. Adik-adik, kalian harus tahu betapa pentingnya tanah bagi kehidupan kita. Apa saja ya manfaat tanah bagi makhluk hidup? Yang pertama, semua makanan yang kita makan itu adalah
hasil dari tanah. Contohnya, nasi, buah-buahan, sayuran, dan lainnya. Begitu pula dengan hewan ternak seperti ayam, sapi, ikan yang kita makan dagingnya. Mereka itu semua bisa hidup dari hasil tanah juga. Yang kedua, rumah kita pun berdiri di atas tanah. Yang ketiga, tanah adalah sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas tanah yang Tuhan ciptakan dan sediakan bagi kita untuk dimanfaatkan dan mendapatkan hasilnya. Kita juga harus merawat tanah karena tanah adalah pemberian Tuhan dan tanah adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Bagaimana cara kita merawat tanah? Yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyiram tanaman di rumah. Yang ketiga, menanam pohon kembali atau yang dikenal dengan reboisasi, supaya hutan tidak menjadi gundul. Jadi, jika tanah dirawat dan menjadi subur, maka tumbuhan yang ditanam bisa mendapatkan hasil yang berlimpah. Juga bisa menjaga kelestarian makhluk hidup yang ada. Adik-adik yang terkasih, sebentar kakak akan menampilkan cuplikan tentang bagaimana kita melestarikan alam ciptaan Tuhan. Bagaimana kita memperbaiki alam atau lingkungan yang sudah rusak kembali indah seperti sebelumnya. Mari kita saksikan. Pemandangan hutan yang kering dan gersang, tidak terdapat satupun makhluk hidup yang hidup di hutan. Tampaklah seorang anak laki-laki sedang berjalan ke hutan. Anak itu sedih melihat hutan yang kering dan rusak, sampai membuat anak tersebut meneteskan air mata. Kemudian anak tersebut menanam biji tanaman di hutan yang rusak. Setelah itu, hujan pun turun membasahi hutan dan tanah yang telah ditanami biji. Setelah bertahun-tahun lamanya, pepohonan pun tumbuh menjadi hutan yang rindang dan hijau. Datanglah seekor kijang yang mencari makanan di hutan, karena hutan sudah banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah danau, ada seorang ayah dan anak yang sedang memandangi hutan yang hijau. Ayah dan anak tersebut senang dan bahagia melihat hutan yang dulunya kering dan rusak. Setelah bertahun-tahun lamanya, sekarang hutan tersebut menjadi hutan yang subur dan rindang. Sayangi hutan kita, hijau bumi.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman hari ini bisa memberikan pedoman bagi adik-adik untuk menjalani kehidupan adik-adik selanjutnya. Dan kiranya firman hari ini juga bisa menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan nyanyi lagu apa, Kak Mary? Kami puji dengan riang. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa beribadah hari Minggu pelayanan anak dengan sukacita dan tubuh yang sehat, meskipun melalui ibadah online. Terima kasih untuk firman hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu melimpah kepada kami, yang juga mengajarkan kami untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sudah mulai kembali belajar di tahun ajaran yang baru. Kiranya adik-adik kami selalu semangat dan rajin dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para guru, meskipun melalui daring atau online. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, berilah mereka kesehatan, kesabaran, berkat, dan rezeki dalam mendampingi dan memenuhi kebutuhan kami. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Juga orang-orang yang terpapar COVID-19, semoga mendapatkan kesembuhan pula. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari muka bumi ini. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa juga untuk gereja kami GPIB Immanuel Cimahi. Kiranya Tuhan berikan kelancaran dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk Ibu Pendeta Nanlohi, Tuhan berikan berkat-Mu selalu, juga untuk para presbiter, para staf kantor, pengurus pelkat dan unit misioner. Kiranya Tuhan berkati juga dalam setiap tugas dan pelayanan, juga tanggung jawab masing-masing, yang semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik boleh siapkan amplopnya dan masukkan uangnya ke dalam amplop. Lalu kita akan menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita doakan persembahan syukur kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, masih tetap berdiri ya. Sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi. Judulnya, Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita akan usai. Tapi sebelumnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber segala berkat dan karunia, terima kasih untuk ibadah hari ini. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik di rumah jangan lupa rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan tetap semangat belajarnya. Juga kalau mau keluar, adik-adik tetap terapkan 3M. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kakak Yuli dan Kakak Mary mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.